Oke, jadi sekarang ini mau saya jelaskan ya, apa sih arti dari kalau kamu lihat dalam sebuah spektrum analyzer ya. Spektrum analyzer ini kita berdasarkan kita masukkan ke TV ya. Jadi ini adalah isinya adalah spektrum analyzer, ini adalah bagian dari gambar yang ini mestinya. Nah, ini gambar ini coba kita besarkan aja di TV. Nah, ini apa sih? Ini kita waktu itu kita ambil dari sini ya. Ini adalah pesawatnya, ini pesawat transmitternya. Ya, ini pesawat transmitter. Saya set ke 146 ya, 146.000 ke VHF. Terus kita jamkan ya, kita jam antennya di sini aja. Ini cuma anten yang untuk percobaan aja. Ini anten yang kita gunakan ya. Nah, kemudian akan terpampang di sini. Ini kita pick hold ya. Berarti nanti setelah dia pick dia simpan. Nah, sekarang nanti ini mau saya jelaskan apa sih arti-arti gambar ini ya. Pertama, ini adalah sinyal yang dipancarkan tadi pada saat saya jamkan dari transmitter. Dia ada sinyal di sini. Terlihat di sini pada saat kalian sudah set center di sini adalah 146. Nah, senternya 146. Kalian sudah bisa set sendiri 146. Kemudian ada bikin spannya 20 ya berarti. Tadi kan 20. Berarti 10 ke kiri, 10 ke kanan. Berarti dia akan di sini akan 136, di sini akan 156. Terus dB yang Anda set tadi per div-nya adalah 10 dB. 10 dB per div. Berarti per divisinya adalah 10 dB. Berarti ini 0 dB, min 10, min 20, min 30, min 40, min 50 ya. Berarti sinyal tadi itu berkisar mulai min 40 sampai min 50. Ya, min 40 sampai min 50. Nah, itu realnya berapa? Terbaca di sini. Realnya terbaca di sini adalah minus 47,9 dBm. Ada istilah dBm di sini ya. Nanti saya jelaskan apa sih arti dBm itu. Di kelas nanti saya jelaskan. Ya. Berarti ini ada dBm, Pak. Oke. Kemudian kalau kita lihat ini, ya, Pak, ini berarti ini apa? Ini adalah noise floor. Noise floor berarti adalah besarnya noise di ruangan ini. Di ruangan kita ini ada noise. Ya, noise itu kan dia mancar juga, Nah, tapi sebesar berapa sih? Nah, coba kita lihat sekarang noise floor-nya berapa ini? Min 10, min 20, min 30, min 40, min 50, min 60, min 60 sekian lah. Jadi antara minus 60 sampai minus 70 itu noise floor kita. Nah, Pak, ini apa, Pak? Ini adalah noise atau gelombang yang dihasilkan oleh berbagai macam sumber. Ada microwave, ada lampu neon, ada apa, lampu jalan dan sebagainya, motor ya. Nah, itu semua gabungannya di sini nanti. Nah, berarti sekarang sinyalmu yang kamu jamkan tadi, yang kamu pancarkan itu sudah melebihi di atas noise floor, berarti bisa kita dengar. Kalau sinyal tadi itu di bawahnya ini, berarti kamu nggak bisa dengar. Nah, jadi syaratnya apa? Syaratnya adalah kamu bisa receiver ini bisa menerima, dalam hal ini kan receiver ya. Ini receiver ini bisa menerima kalau sinyalnya di atas noise floor. Jadi sinyal to noise rasionya di atas. Sinyalnya masih di atasnya. Nah, di atas berapa nih kamu nanti? Berarti sekitar 10 gitu, tambah ini. Ya ini dikurangi ya kira-kira 67 lah misalnya. Jadi di atas 20 dB Mas. Jadi 20 dB sinyalnya dari noise floor-nya. Nah, nanti saya jelaskan sih. Arti dB itu apa? Ini ada M-nya, Pak. dB-nya kok ada M-nya? Apa artinya? Ada M-nya. Kamu kalau lihat di speknya di sini. Ya. Nah, ini di sini kalau kamu lihat ya kamu bawa aja nih foto. Nih. Bawa ya. Nah. Nih ya, kamu lihat ya. Nah. Ada semua satuan-satuan dB di sini. Ya. Ada dB ya. Semua ini menunjukkan ke dB apa sih dB itu? Ya. dB itu apa? Nanti kita jelaskan di kuliah. Nah, jadi sekarang Anda lihat dulu, ini adalah realnya seperti ini, dB itu seperti ini. Nah, apa nanti itu? Kita jelaskan di sini. Ya. Sekarang kita balik kelas ya. Oke, selamat sore ya. Jadi sekarang ini mau saya jelaskan. Tadi kalian sudah lihat sendiri ya di lab. Ya. Ada banyak kata-kata dB. Apa sih dB? Ya. Jadi sekarang ini mau saya jelaskan artinya
dB itu apa? Ada berapa macam dB ya? Kalau di antena, apalagi di kita di radio frekuensi akan ketemu akan banyak macam-macam dB. Ya. Nah, kamu harus bisa bedakan ini tuh dB apa. Oke ya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah desibel system. Desibel itu singkatannya dB. Ya. Nah, sekarang apa sih dB itu? dB itu adalah sebuah satuan. Satuan, tahu satuan ya? Rupiah, kilogram, meter kubik, ya. Itu satuan. Ya. Jadi dB itu adalah sebuah satuan yang digunakan untuk mengukur power. Ya, baik powernya itu sinyal atau powernya suara, ya. Kalau kamu misalkan ada seneng audio gitu kan ada yang dB-nya besar, yang kalau lomba-lomba audio gitu. Nah, itu juga dB, ya. Berarti dB itu adalah satuan yang digunakan untuk mengukur power. Tapi nggak diukur langsung. Dibandingkan dengan power yang lain, tahu ya. Jadi ada pembandingnya. Ada power referensinya. Nanti pada saat dia setelah selesai dibandingkan itu, hasilnya dilogkan. Tahu ya log ya, bilangan log. Log 10 itu 1, log 100 itu 2, tahu ya. Nah, kalau lupa ya ikut kalkulus lagi ya, jangan ikut mata kuliah ini dulu ya toh, kalkulus lagi. Nah, sehingga persamaannya apa? Persamaannya desibel atau dB. Ya, singkatannya D-nya itu kecil, B-nya itu besar. Ya. Itu adalah 10 kali log power dibanding dengan power referensinya. Power dibanding dengan power referensi. Loh, Pak, power referensinya apa? Nah, kan banyak, mesti gitu loh. Nah, referensinya apa kalau gitu? Kita bandingkan dengan apa? Nah, dB itu ya. Nah, ini sekarang. Pembandingnya apa sih? Nah, ini pembandingnya. Kalau dB itu dibandingkan dengan power 1 watt. Jadi saya punya power 1 watt. Kalau saya punya sebuah transmitter memancar 10 watt, berarti dB pemancar saya itu adalah 10 dibagi 1, balik persamaan tadi ini, P-nya 10, P-ref-nya 1, 10 toh, 10 bagi 1 kan 10, di log kan log 10 berapa? 1 kali 10, 10 dB. Berarti transmitter saya memancar 10 dB kalau referensinya 1 watt. Berarti dia memancar 10 kali. Ya. Loh. Kalau gini sekarang, saya punya pemancar 2 watt. Mau berangkat? Oke, gelap. 2 watt ya. Nah, sekarang coba kamu hitung. Kalau saya punya pemancar 2 watt, berapakah dB pesawat saya itu memancar? Berarti apa? 2 dibagi 1. Berapa? 2. Lognya 2 berapa? Log 2. Kalkulator, log 2. 0,3. 0,3. Betul ya? Log 2 kan 0,3. Kali 10. 3 dB. Berarti pemancar saya, kalau pemancar 2 watt itu artinya 3 dB. Dia 3 dB di atas 1 watt. Ya. Jadi selalu dibandingkan dengan referensi 1 watt. Kalau dB. Nah, tadi yang waktu kita lihat di sana, di lab tadi itu, tulisannya berapa? dBm atau dB? Ada M-nya toh. Nah, kalau M-nya ada M-nya gimana, Pak? Kalau ada M-nya lain lagi. dBm itu referensinya adalah 1 miliwatt. Berarti dB itu untuk power yang gede. Kalau dBm untuk power yang kecil seperti handphonemu itu loh. Handphone kita itu kan powernya kan kecil loh, paling setengah watt ya.
Nah, ini harus diukur menggunakan dBm supaya angkanya kelihatan. Oke ya, sama. Nah, sekarang kita lihat. Kalau handphone saya ini ya memancar dengan setengah watt. Setengah watt berarti milinya berapa? 500 miliwatt. Berapa dBm? Berarti kalau balik persamaan tadi itu 500 miliwatt dibagi dengan 1 miliwatt 500. Log 500 berapa? 2,69 kali 10 ya 26,9. Jadi ini dB-nya tadi itu yang saya lihat kan tadi yang di belakangnya bukunya Rick tadi itu ada toh pemancarnya berapa dB dan sebagainya itu. Nah, itulah. Jadi dengan dB-nya kamu bisa hitung sekarang dia itu memancar berapa watt. Nah, yang di display di spesifikasi sebuah pemancar itu biasanya dB-nya berapa dB dia. Nah, dia baca dB-nya dB atau dBm. Kalau dBm berarti dibandingkan dengan 1 miliwatt. Kalau dB dibandingkan dengan power 1 watt. Ya, sampai di sini jelas ya. Jadi pembandingnya itu jelas. Pembandingnya itu adalah itu. Ya. Oke, sekarang kalau anten. Kemarin kita waktu dengan Pak Redi itu kita di lapangan, antena juga pakai gain. Ya, minggu lalu saya jelaskan gainnya anten itu apa? Gainnya anten itu directivity. Ya. Semakin besar gainnya dia semakin menyempit. Nah, sekarang anten itu juga menggunakan satuan dB. Berarti dia juga pakai pembanding. Pembandingnya apa? Nah, ada dB I, ada dB D. Kalau dB I itu dibandingkan dengan antena isotropik. Berarti pembandingnya itu adalah gain antena isotropik. Nanti saya jelaskan antena isotropik apa. Kemarin sudah saya jelaskan sekilas ya. Toh. Kalau dBd dibandingkan dengan antena dipol. Oke ya, jelas ya. Jadi pembandingnya jelas sekarang ya. Kalau dBi itu dibandingkan dengan antena isotropik, kalau dBd dibandingkan dengan antena dipol. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Ya, dB. dB itu apa? dB itu adalah satuan parameter yang tadi itu satuan untuk menghitung besarnya daya dibandingkan dengan daya 1 watt. Notasinya sebagai D kecil, B besar. Ya. Nah, kemudian tadi kita bisa kita hitung kalau antena itu 10 watt, berarti dia 10 dB. Kalau 2 watt, 3 dB. Beda ya. Gitu ya. Nah, sekarang kalau sebuah transmitter, ya, cellphone, ya, dia memancar minus 3 dB loh. Kok ada minus, Pak? Nah, sekarang minus. Kalau minus 3 artinya apa? Kalau ada minusnya, berarti di bawah 1 watt. Lebih kecil dari 1 watt, itu pasti dia akan minus. Betul ya? Kalau minus 3 berarti apa? Setengahnya. Setengah watt. Tadi kan kalau kita hitung 2 watt, dia plus 3 dB itu. Coba sekarang hitung aja. Kalau antenmu itu setengah watt, 0,5 dibagi 1, berapa? Lognya 0,5 toh, 0,5 toh. Lognya 0,5 berapa? Kan ada minusnya nanti di bawah. Ya, minus 0,3 toh. Dikalikan 10 jadi minus 3. Jadi, nah patokan kita biasanya kalau orang-orang RF, orang-orang Telkom ya, kalau 3 dB itu naik 2 kali. 3 dB powernya naik 2 kali. Kalau minus 3 dB powernya turun setengah kali. Berarti kalau 6 dB ada dua pemancar, satunya ini pemancarnya 6 dB, artinya apa? Berapa kalau 6 dB? 4 watt. Naik 2 kali, naik kali 2 kali. Jelas ya? Oke. Nah, tadi sensitivity. Kalau sensitivity itu adalah biasanya ada pada receiver ya, seperti tadi itu. Nah, sensitivity-nya
minus 70 dBm. Berarti dia bisa mendengarkan sebuah sinyal sampai dengan minus 70 dBm. 0,000 sekian miliwatt. Dia bisa dengar. Ya, berarti semakin bagus sensitivity-nya, berarti receiver itu semakin bisa mendengarkan dengan baik. Nah, itu sensitivity. Oke. Nah, ini contoh-contoh yang tadi yang itu ya. Contoh-contoh 10 watt, 10 dB, jelas ya tadi ya, sama ya, betul ya. Terus sekarang ini 20 watt. Ayo. 20 watt berapa? Langsung aja. 13 dB, betul. Nanti kalau yang bingung hitung. Ya. Nah, bingung ya? Hitung. Jadi 20 watt itu 13 dB. 100 watt 20 dB. Nah, sekarang kamu sudah biasa dengan dB. Semua telekomunikasi, ya, semua orang telkom itu biasanya menggunakan dB. Omongan kita tuh dB. Jarang ngomong watt, itu jarang. Tapi bisa dikembalikan ke watt. Nah, cara kembalikannya akan kamu tahu. Oke ya. Nah, tadi kalau setengah watt berarti minus 3 dB. Turun dari 1 watt. Turun separuhnya berarti setengah watt. Oke? Jadi plus apa minus? Kalau dB-nya plus berarti dia di atas 1 watt. Kalau dB-nya negatif berarti dia di bawah 1 watt. Kalau dBm berarti referensinya adalah miliwatt. Oke? Nah, ini kalau dibuat tabelnya seperti ini ya. Nah, mestinya nggak perlu dibuat tabel ini, kamu bisa ngitung sendiri pakai persamaan tadi itu. Ya. Nah, 0 dB, nah itu 1 watt. Kalau setengah watt itu minus 3 dB. 1/10 watt itu min 10 dB. Kalau 10 watt ya 10 dB, 100 watt 20 dB seperti tadi hitungan kita. Ya. Ini tentang dB, dB-nya power ya, dB power terhadap power. Nah, kalau dBm ada M-nya ini. Miliwatt. Tadi kita kan mili toh. Berarti referensi kita tadi yang waktu di lab itu miliwatt. Berarti terhadap 1 miliwatt. Nah, satu div-nya 10 dBm per div. Turun 10, min 10, min 20, min 30 dBm. Ya, M. Ya. Oke, jadi kalau kita hitung 1 watt itu kan 1000 miliwatt. 1000 miliwatt itu 1 watt itu 0 dB. 0 dB tanpa apa-apa ya. Nah, itu sama dengan 30 dBm, jelas ya? Ngerti ya ini ya? Karena kan 1000 toh, 1000 log 1000 itu berapa sih? 1000 dibagi 1. 3 toh, kan angkanya kan 30. Ya. Kan 3 0. Nolnya ada 3. Dikalikan dengan 10, berarti kan 30 dBm. Jadi 0 dB itu sama dengan 30 dBm. Ya, nanti kita biasakan dengan menggunakan ini. Nah, 0 dBm berarti kan 1 watt ini, 1 miliwatt. 0 dBm kan 1 miliwatt. Itu setara dengan 1/1000 watt. Di bawah toh, berarti dia minus 30 dB. Nah, satuan baru ini ya toh. Biasanya kita pakai rupiah, pakai kilogram, gampang ini. Ini sekarang enggak, pakai dB ya. Nah, ingat, pokoknya dB itu ada pembandingnya. Ya. Nah, dBi. Nah, dBi ini dibandingkan dengan antena isotropik. Antena isotropik itu antena imajiner, antena maya, enggak ada antenanya itu ya. Pokoknya sebuah titik memancar ke segala arah seperti bola. Berarti kalau seperti bola kan berarti intensitasnya akan sangat rendah tuh. Jadi daya pancar anten yang sangat rendah, yang bentuknya spektrumnya pola radiasinya seperti bola, itu pasti paling rendah. Nah, itulah antena isotropik.
Nah, berarti kalau DBI, ya, DBI itu dibandingkan dengan anten ini. Kalau seandainya anten itu ada, antena yang paling rendah daya pancarnya. Nah, kemarin kan kita udah ngomong G-nya anten, sekian dB itu kan menunjukkan daya pancarnya. Semakin tinggi dB-nya sebuah antena, semakin dia menyusut, semakin dia semakin direksional. Nah, contohnya ini yang gambar ini ya, kamu lihat gambar ini ya. Ya. Nah, ini kalau 3 dB seperti ini. Ini kalau misalkan dipul ada 2 atau kiri dan kanan. Ya. Kalau antenanya lebih direksional lagi 6 dB seperti ini, 9 dB seperti ini. Nah, inilah yang dikatakan dengan gain sebuah antena. Jadi pembandingnya bukan 1 watt atau 1 miliwatt, tapi pembandingnya adalah antena itu juga, antena isotropik. Itu adalah nanti jadinya itu dBi. Berarti kalau saya punya anten 10 dBi, berarti antena saya itu punya gain atau direksionalnya itu 10 kali lebih tinggi daripada daya pancar sebuah antena isotropik. Ya. Jadi lebih menyusut, lebih direksional terhadap antena isotropik. Antena isotropik kan bundar, bola. Ya, itu dBi. Sekarang ada istilah DBD. Nah, ini DBD. Kalau DBD itu dibandingkan dengan dipul. Antena yang kemarin sudah saya kasih tahu tuh, antena dipul itu antena yang kiri dan kanan itu cuma ada kiri dan kanan atau atas dan bawah. Nah, ternyata antena dipul itu gain antena dipul itu 2,15 dBi. Bisa kamu buktikan dengan Vortex 2. Ya, kamu bikin antena dipul, kamu lihat pola radiasinya, nanti kelihatan yang merah itu 2,15. Jadi bagian yang yang ujung sini ini, ya ini kan donat seperti donat loh. Donat yang sini ini 2,15, ini 2,15 di sini. Ya. Nah, berarti antena dipul itu 2,15 lebih tinggi daripada antena isotropik. Berarti gain antena dipul itu adalah 2,15 dBi. Nah, berarti antena dipul itu kalau kita bandingkan dengan antena dipul yang besarnya dia itu adalah 2,15 dBi. Itu sama dengan 0 dBd. Ya. Oke, semoga nggak bosen ya. Semoga nggak bosen. Nah, jadi kita sudah mengenal 4 macam dB. dB itu sendiri, dBm, dBi, dBd. Nah, dengan pembanding yang macam-macam tadi. Oke. Nah, ini mestinya sudah bagian lain sih. Sudah bagian lain yang menjelaskan tentang EIRP. EIRP itu efektif isotropic radiated power. Tapi nanti ini kita skip dulu aja ya. Kita skip dulu, kita sampai ke dB yang tadi itu aja dulu. Nah, nanti saya gabung dengan noise floor yang tadi itu. Ini minggu depan aja. Oke. Saya rasa itu dulu. Ya. Nanti kalau setelah ini kalau mau tanya jawab, kita bisa tanya jawab. Oke, terima kasih.